Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3 data mining, yaitu dataset preparation menggunakan Panda. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Deska Dwi Saratunisa, NIM 1924-1010-2018 dari kelas Data Mining A. Jadi yang pertama itu, masukkan iris.csv ke data frame. Nah, di sini pada Pandas, dari modul Pandas yaitu pd.read.csv ini kita cari file direktorinya, kemudian disimpan di variabel data. Untuk nomor 2 yaitu normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. Nah, dapat kita ketahui dulu, V baru itu sama dengan V lama dikurangi value lama dikurangi value min, dibagi value maksimal dikurangi value minimal. Kemudian dikali value baru, yang itu hasilnya nanti nilai data di suatu sel setelah normalisasi. Kemudian value lama sama dengan nilai data asli sebelum normalisasi, dan value maksimal itu sama dengan nilai maksimum dari kolom data tersebut. Value minimum sama dengan nilai min dari kolom data tersebut. Nah, untuk nomor 2 ini kan ada 4 kolom. Dan kolom di suatu value itu kita cari nilai maksimumnya dan nilai minimumnya. Ini untuk sepaleng itu kenapa dia itu indeks ke 0 dan sepal width indeks ke 1, petaleng indeks ke 2, dan petal width indeks ke 3. Sesuai dengan urutan. Nah, ini karena dia urutannya itu baris pertama, jadi dia termasuk indeks ke 0, 2, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya itu kita menggunakan looping untuk mengetahui normalisasi datanya. Jadi kita menggunakan data ilog untuk bisa menggunakan indeks. Nah, di sini untuk sepaleng itu dari banyaknya data pada variabel data pada baris indeks ke i pada kolom yang sudah ditentukan itu dikurangi nilai minimum. Terus setelah itu pada variabel kolom tersebut dibagi nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Jadi untuk mengetahui datanya itu, mari kita print data. Oke, ini adalah tampilan dari nomor 2. Kemudian nomor 3 itu adalah cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid itu dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, jadi sentroid itu adalah berfungsi untuk menyimpan tiap variabel, dan di sini data.min itu untuk mengetahui data atau mencari rata-rata. Jadi ini adalah sentroid yang telah dinormalisasi. Kemudian selanjutnya itu adalah nomor 4, yaitu masukkan interesting.csv ke data frame. Kemudian normalisasikan iris testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Sama halnya nomor 1, kita cuma masukin file direktorinya pada ini pd.read.csv, yaitu file direktorinya ini ke dalam, kemudian disimpan di variabel data. Dan untuk
normalisasinya itu sama seperti sebelumnya, kita menggunakan looping, yaitu for x in range ini menggunakan data ILOG. Jadi dari banyaknya data pada variabel data, nah ini data pada baris X pada kolom yang sudah ditentukan itu dikurangi nilai minimum, kemudian dibagi nilai maksimum dikurangi minimum dari sepal length. Sama halnya seperti sepal width, petal length, dan petal width. Dapat diketahui ini adalah hasil ketika kita sudah memasukkan iris testing.csv ke data frame serta normalisasi iris testing.csv. Selanjutnya itu ada nomor 5. Nomor 5 adalah prediksilah kelas data di iris testing CSV menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Kemudian gunakan inclusion distance. Jadi untuk nomor 5 ini di Sentosa kita mencari juga rata-ratanya dan diselect ke semua kolom. Pada Sentosa ini kita menggunakan indeks ke 0 sampai 50 dan versi color dari indeks 50 sampai 100, Virginica dari 100 sampai terakhir. Jadi kita menggunakan ED atau Euclidean distance. Nah, ini untuk Euclidean distance-nya. Jadi Euclidean distance ini berfungsi untuk menghitung nilai distance dengan cara akar 2 dan nilai min pada kolom yang dikurangi kolom yang sama-sama dari data. Kemudian itu dipangkatkan. Ini untuk Euclidean distance-nya dan ini untuk mengetahui Euclidean distance-nya itu mendekati min atau tidak. Ada. Coba kita run terlebih dahulu. Nah, ini setelah kita hasil prediksi dari kelas data tersebut. Oke, selanjutnya itu nomor 6, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Nah, ini itu untuk mengecek seberapa banyak yang benar atau yang salah. Kemudian kita juga dapat mengetahui berapa akurasi tersebut. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Maaf, mungkin ini jaringannya sedikit lama ya. Nah, ini. Dapat diketahui itu jumlah benarnya itu ada 29, jumlah salahnya itu ada 1. Jadi akurasi yang dapat diketahui itu ada 96%. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari modul 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.